Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Isti sudah meluangkan waktunya kembali di wawancara yang kedua ini setelah kemarin-kemarin banyak banget acara dari Bumi Inspirasi ya Bu ya. Seminggu kemarin itu banyak banget Zoom-Zoom bersama anak-anak, bersama pahlawan-pahlawan cilik. Dan Ibu Isti sendiri kemarin kalau saya lihat lagi ada Zoom juga di hari Kamis ya Bu ya. Iya ya. Oh iya, hari Iya, Kamis hari ya. Kamis. Sama kolaborasi sama Fami. Ada yang Iya. kolaborasi dengan Sakina Finance juga selain acara yang kita buat sendiri. Mm-mm. Oke, boleh dimulai ya Bu pertanyaannya seperti biasa mengalir aja ya Bu diskusinya. Iya. Oke, siap ngobrol-ngobrol ya. Jadi saya seperti yang sudah kami ketahui ya Bu ya, saya ketahui bahwa sebenarnya kampanye Bank Sampah Bumi Inspirasi ini merupakan kampanye untuk mengedukasi anak-anak kan khususnya ya Bu ya. Sebenarnya kita nggak khusus anak-anak juga. Misalnya milenial juga kayak kemarin kita workshop bank sampah lebih ke anak muda atau bapak-bapak dan ibu-ibu. Hanya memang Agustus dan September, Juni, Juli, Agustus kita lagi banyak fokusnya ke anak-anak. Tapi dari Bumi Inspirasi sendiri memang kita banyaknya ke ibu dan anak. Tapi karena pengurus bank sampah juga banyaknya milenial, kalau secara medsos sih kayaknya lebih banyak milenial yang ikut gitu. Jadi lebih tertuju kepada kaum milenial ya Bu ya. Ya, ada pemuda-pemudi, ibu, dan anak ya. Mungkin bapak-bapak sih yang masih agak kurang. Kemudian kalau untuk tujuannya sendiri dari Bank Sampah Bumi Inspirasi secara spesifik apa Bu? Selain untuk mengedukasi tentunya Bu ya ingin merubah atau memberikan efek dan dampak kepada nasabah. Ya kita pengen memberikan dampak ke nasabah bahwa sampah itu bisa bernilai ekonomis. Jadi sampah bisa didaur ulang untuk ke nasabah. Tapi non nasabah kita juga banyak mengadakan edukasi pada non nasabah, terutama kita ingin memberikan awareness, kesadaran dulu untuk mulai hijrah, memulai hidup minim sampah, lebih melindungi bumi, dan salah satunya dengan mengurangi sampah, memisahkan dan memanfaatkan sampah. Karena dari hasil edukasi atau mungkin campaign kita, ternyata masih banyak banget yang belum pilah sampah, yang belum mengelola sampah organiknya. Jadi sebenarnya kita lebih banyak edukasinya sih untuk edukasi minim sampah. Tapi akhirnya kalau memang sampahnya sudah dihasilkan, ya ditabung, didaur ulang. Jadi kalau Bumi Inspirasi bukan berarti karena kita bank sampah, yuk produksi, nggak apa-apa pakai konsumsi botol plastik sebanyak-banyaknya, konsumsi yang dari kemasan-kemasan kertas banyak-banyaknya toh bisa didaur ulang. Enggak, tetap kita sih message awal kurangi sampah kertas, kurangi sampah plastik. Tapi kalau emang akhirnya sudah dihasilkan, jangan dicampur-campur sampahnya, tapi dipilah kemudian didaur ulang. Jadi lebih ke kayak membrainstorming juga ya Bu kepada nasabah-nasabah Bank Sampah. Kepada nasabah dan non nasabah juga. Jadi kita banyak di saat pandemi ini kan kita juga banyak edukasi melalui daring juga, jadinya ruang lingkupnya bisa seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga. Jadi semua yang ingin berubah menjadi gaya hidupnya lebih less waste, ya kita siap mengedukasi, dan akhirnya mereka nabungnya di bank sampah manapun atau sedekah sampah, kita juga tetap seneng gitu. Jadi target edukasi kita bukan berarti semua harus nabung di bank sampah Bumi Inspirasi. Kalau yang lokasinya di Sulawesi, masa di bank sampah sini kan jauh. Yang di Bandung pun kalau misalnya jauh, Bandung kan luas ya. Kalau mereka jauh ke bank sampah Bumi Inspirasi, kita arahkan ke bank sampah terdekat. Dan kalau misalkan dia memang berniat mau buka bank sampah, punya tempat, punya tim, kita bisa ajarkan untuk bikin bank sampah. Seperti Zoom terakhir kemarin ya Bu bersama pengurus Bumi Inspirasi di mana dijelaskan bahwa gimana
tahapan-tahapan untuk membuat bank sampah. Ternyata kalau hasil diskusi kemarin nggak begitu sulit untuk membuat bank sampah, yang penting ada niat dan ada tim yang emang punya visi misi yang sama ya Bu ya. Iya, betul. Niat, timnya punya visi misi dan sama, dan kalau udah ikut workshop kemarin kan yang penting punya ilmu ya. Iya. Setelah punya ilmu, dipraktekkan, kemudian ada tim, dan ada tempat, karena Iya, kan sampahnya harus ditempatkan di tempat yang aman, terkunci, tertutup. Nah, insya Allah bisa buka dan perlahan-lahan diimprove aja. Jadi buka dulu yang penting. Karena sekarang bank sampah banyak, tapi yang konsisten bukanya tiap minggu atau 2 minggu sekali itu yang masih agak-agak kurang ya. Salah satunya karena yaitu membangun timnya, membangun edukasi. Jadi lebih ke semangat kekompakan tim juga. Ya, berarti lebih ke manajemennya. Bisa nanti mungkin Zoom selanjutnya gimana tips and trick membangun tim yang sejalan ya Bu ya, supaya nggak kalau naik turun kan wajar ya Bu dalam organisasi, tapi nggak semakin turun semangatnya. Iya, benar. Yang harus dibangun supaya timnya bisa kayak keluarga ya. Mereka Johomi di sini kayak dari Bumi Inspirasi. Kalau di dalam bahasa Sunda kan bumi artinya rumah ya. Kita ingin jadi rumah yang inspirasi. Jadi pengennya teman-teman pengurus juga bisa jadi rumah kedua atau ketiga gitu di bank sampah ini. Jadi punya rasa visi misi yang sama dan rasa memiliki serta tanggung jawab ya Bu ya. Iya, rasa tanggung jawab. Makanya biasanya kita ngembangkan pengurus sesuai dengan passion dan minatnya untuk dia bisa berkembang bersama sesuai dengan impian mereka. Oke, kalau kalau gitu Bu, kegiatan dari kampanye Bank Sampah Bumi Inspirasi ini dalam bentuk apa saja gitu Bu, selain yang sudah saya tahu, yaitu ada dalam bentuk komik ya Bu ya, terus ada edukasi seperti di TPA, mengaji bersama, kemudian ada, kalau saat ini karena kita lagi pandemik, Bumi Inspirasi mengadakan Zoom ya Bu ya, dengan pahlawan-pahlawan cilik yang ada di seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke Sulawesi. Kalimantan juga ya Iya. pesertanya dari sana. Iya, jadi memang kalau di saat pandemi COVID ini yang kita lakukan adalah edukasinya melalui daring, melalui Zoom. Yang pernah kita lakukan kalau dari bulan Juni ya, di akhir Juni kita ada Guardians of the Galaxy Tour. Jadi kayak holiday program, kita itu pesertanya anak-anak yang daftar hampir 100 ya saat itu. Kita kolaborasi sama astronom ITB, lulusan astronomi ITB, dan kami mengedukasinya tetap value-nya supaya anak-anak jadi keluarga pelindung bumi, jadi anak pelindung bumi, tapi dengan cara yang lebih sesuai dengan minat anak. Jadi biasanya dibawanya dengan jalan-jalan dulu, misalnya ke Eropa, virtual tour ke Jepang, atau mengenal galaksi dulu. Tapi akhirnya yang kita tanamkan sama-sama, yuk kita kita jaga bumi, kita lindungi bumi dengan ngurangin sampah, pisahkan sampah, dan manfaatkan sampah. Saat daring, kita yang Guardian of the Galaxy Tour ada 2, kemudian kita bikin kemarin webinar Superhero Cilik Pelindung Bumi itu Agustus dan September. Itu yang jadi narasumbernya anak-anak kecil usia 5 sampai 12 tahun. Dan itu juga kita sebenarnya pengen bikin jadi wadah komunitas anak-anak bisa jadi edukator, bisa jadi little volunteer, sesuai dengan passion minatnya. Mungkin ada yang sukanya public speaking, ada yang suka nulis, tapi semuanya sama bisa mengedukasi teman-temannya dan keluarganya. Jadi kami harapkan dia jadi change agent. Kemudian kita juga kemarin yang daring bikin yang workshop bank sampah itu. Jadi untuk yang pengen bikin bank sampah, karena beberapa banyak yang kontak ya, baik via WA atau Instagram, nanya gimana sih proses bikin bank sampah, dan kita coba menjawab kebutuhan itu dengan bikin workshop bank sampah dengan narasumbernya pengurus
bank sampah, edukator-edukator kita, dan juga kemarin alhamdulillah dihadiri oleh Pak Camat Coblong. Dan setelah kita workshop itu juga kita masih buka WA group, jadi open diskusi dengan teman-teman peserta supaya mereka bisa menyerap ilmunya, dan dari tantangan-tantangan yang dihadapi bisa bisa tetap diskusi dengan pengurus. Walaupun grupnya sementara, tapi nanti berikutnya bisa kontak Humas Bumi Inspirasi. Selain itu kita juga kolaborasi dengan untuk kampanye dengan saya kayak dengan family kita kemarin sharing tentang mendidik anak menjadi pahlawan bumi. Kemudian beberapa sekolah misalnya request untuk kegiatan parentingnya. Kemarin kita dengan AIS As-Sodriyah Islamic School di akhir September itu kampanye atau edukasi ke orang tua siswa. Kita diundang di sana untuk mengedukasi. Jadi yang panitianya kolaborasi orang tua dan guru. Kemudian kita juga kolaborasi dengan SD Atirah Makassar untuk mengedukasi lebih dari 200 siswa melalui Zoom, dan narasumbernya adalah narasumber dari SD Atirah Makassar sendiri, dan juga superhero cilik yang jadi edukator di acara Bumi Inspirasi. Ada yang dari Australia, ada yang dari Bandung, ada juga yang dari Cilacap. Jadi alhamdulillah di saat pandemi COVID juga kita masih aktif melakukan edukasi untuk mendidik anak, mendidik keluarga menjadi pejuang lingkungan, menjadi pahlawan bumi. Sebelum pandemi, sebelum daring, kita banyak melakukan edukasi itu ke sekolah-sekolah. Jadi ada Bumi Inspirasi Goes to School, kita sebagai guest teacher, ke sekolah-sekolah di Bandung. Ya alhamdulillah kalau di saat pandemi malah kita bisa tetap guest teacher, tapi di sekolah-sekolah di luar Jawa malah jadinya ya. Jadi bisa lebih luas jangkauannya. Yeah. Kemudian kita juga suka ada acara field trip bank sampah, field trip pelajar-pelajar ke Bumi Inspirasi. Jadi ada TK, misalnya dulu TK Mutiara Bunda, SD Sekolah Alam Bandung, Pribadi School, Cendekia Leadership. Jadi sekolah-sekolah unggulan di Bandung sudah mulai banyak yang field trip karena mereka ada value-value lingkungannya, value pelindung buminya juga. Jadi mereka belajar di Bumi Inspirasi untuk jadi nasabah bank sampah, jadi petugas bank sampah cilik. Kalau edukasi kita yang cukup besar yang kita pernah lakukan di akhir tahun 2016 ya, itu kita bikin acara Bumi Inspirasi Mengajar. Kalau itu memang kita merekrut relawan, sekitar 300 relawan lebih yang daftar, tapi yang ikuti pelatihan kita sekitar 100 relawan. Mulai dari anak muda sampai ada yang dosen juga ya, banyaknya sih mahasiswa. Jadi kita waktu itu kolaborasi dengan berbagai komunitas lingkungan, dengan pendongeng, dengan motivator juga, memberikan edukasi kepada teman-teman relawan pengajar untuk nantinya mereka dapat bekal untuk mengedukasi ke sekolah-sekolah TK dan SD di sekitar Dago. Jadi mereka akhirnya setelah dapat pembekalan, ada kayak training edukasinya gitu. Kita waktu dulu di SMA 3 Bandung lokasinya, mereka dapat pembekalan tentang edukasi kelola sampah dari tim Bumi Inspirasi, dari DLHK, tentang biopori, terus cara deliver metodenya untuk edukasi juga diajarkan oleh motivator, Kang Mufti, yang jurusan komunikasi, kemudian ada pendongeng juga yang ngajarin cara dongeng ke anak-anak, dan mereka akhirnya jadinya pas terjun ke sekolah-sekolah TK di Bandung, jadinya udah punya bekal ilmu dan bekal delivery method. Nah, alhamdulillah dalam sekitar seminggu atau 10 hari edukasi itu lebih dari 1.000 siswa kayak kita bisa edukasi. Ya, memang awalnya sebagai awareness untuk anak-anak. Selain SD di Bandung, ada juga yang di Tangerang juga dan di Cirebon. Karena relawannya ada yang hadir dari beberapa kota dan mereka mau edukasi di sekitar lokal lingkungannya. Dan alhamdulillah dari program edukasi itu kita dapat apresiasi dari British Council untuk
studi visit ke London, International Study Visit bareng komunitas lainnya. Mungkin itu acara edukasi yang paling besar yang Bumi Inspirasi mengajar. Hanya kita juga pernah mengadakan edukasi di Taman Alun-Alun Kota Bandung. Waktu itu kolaborasi dengan teman-teman dari Bank Syariah Mandiri, kemudian teman-teman Syamsi Duha juga ya waktu itu ada. Jadi kita edukasi bank sampah di Taman Alun-Alun Kota Bandung untuk mengedukasi mengenai proses dan bagaimana cara menabung di bank sampah. Itu edukasi perdana kita ya di tempat umum. Kemudian kalau edukasi yang lain, kita banyak kolaborasi dengan komunitas sih, komunitas lingkungan. Misalnya mahasiswa ITB juga sering mengundang kita atau dari universitas yang lain, misalnya dari Unpad juga, baik untuk acara anak atau acara pengabdian masyarakat atau acara himpunan juga. Kita pernah dengan Teknik Fisika ITB, program ITB Insight, dan dia request untuk ngajar bank sampah untuk desa binaannya di Pangalengan. Kemudian ada dari DT Peduli atau dari Rumah Amal Salman juga ingin buka bank sampah, kita kolaborasi bersama. Jadi biasanya buka bank sampah, terus nanti edukasi juga kan ke warganya, jadi kampanye kolaborasi bareng. Mungkin itu ya, selain itu kita juga ya itu ada komik Superhero Cilik Bandung Balat Kang Pisman untuk edukasi ke anak-anak, karena selain edukasi ke anak-anak yang baca, kita juga sebenarnya edukasi ke komikus ciliknya. Karena komikus ciliknya itu kan tadinya mereka wadah orang anak-anak yang senang gambar. Tapi belum tentu mereka sebenarnya sudah menabung sampah atau udah pilah sampah atau ngurangin sampah. Jadi itu salah satu bentuk edukasi kita juga, karena kalau yang ikut komik inspirasi itu kebetulan foundernya komik inspirasi adalah Ketua Bank Sampah 2012 sampai 2019. Jadi Nisa bareng saya, bareng anak juga sama-sama kita bikin komik inspirasi itu, dan kita pertama ngedukasi 16 komikus ciliknya itu. Mereka jadi selain bikin komik, cari fakta-fakta seru terkait lingkungan, terkait sampah, kemudian dia tuangkan ke dalam gambar, kemudian dalam komik, dan ya alhamdulillah waktu dari kita kan ngadain inspiring talk, narasumbernya adalah anak-anak komikus itu. Pas acara launching, ada yang salah satu komikus yang tadinya suka buang sampah sembarangan, setelah dia nulis komik, tahu fakta-fakta terkait lingkungan, dia akhirnya sadar bahwa nggak boleh buang sampah sembarangan. Dan kemudian dari komik itu jadi kita pas launching, waktu itu di Kecamatan Coblong, kita tempatnya launching, itu jadi kita ngundang guru dan anak-anak yang ada di Bandung, dan juga perwakilan komunitas. Nah itu juga kita mengedukasi supaya anak-anak Bandung, supaya sekolah-sekolah di Bandung bisa jadi Balat Kang Pisman. Itu sih, kita juga, paling juga ada buku-buku antologi yang terkait lingkungan, yang cerita tentang perjalanan Bumi Inspirasi dalam mengedukasi. Kita ada buku Memeluk Bumi, itu jadi beberapa penulis yang concern dengan lingkungan menulis di situ. Kemudian kita juga pernah ditulis oleh dosen S2 Unpad, yang bekerja sama dengan salah satu universitas di Jepang, di Kita Kyushu, tentang perjalanan ibu-ibu yang aktif dalam mengelola sampah. Itu juga, jadi bukunya ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, diterbitkan oleh Sumitomo Foundation. Kemudian ya jadi buku, kemudian edukasi offline, dan sekarang edukasi online. Selain itu edukasi melalui Instagram cukup aktif. Kemudian sekarang kita baru mulai YouTube, lebih banyak kontennya di saat pandemi ini, dan website sebenarnya sudah lama bukanya, tapi ya itu lagi masih harus dirutinkan lagi untuk website, dan Facebook yang masih belum terlalu aktif. Mungkin itu Nisa, udah panjang ya. Banyak banget, saya sampai terkesima. Jadi sebenarnya dari Bank Sampah Bumi Inspirasi ini banyak ya Bu kegiatan yang mungkin nggak
belum ter-up ke masyarakat. Mungkin masyarakat tahunya hanya edukasi bank sampahnya aja, tapi ternyata sampai ada yang nulis ditranslatein ke dua bahasa, terus sampai ada kolaborasi dan sampai bisa ke London itu, Bu. Jadi sebenarnya mungkin hal-hal yang kayak gitu bisa lebih ditonjolkan lagi supaya apa ya, menginspirasi bank sampah lainnya untuk berprestasi juga sama seperti Bumi Inspirasi. Iya sih, kita juga pengennya kayak bikin video pendek yang bagus gitu, yang bisa cerita tentang perjalanan, tentang yaitu apresiasi prestasi yang pernah didapat gitu dalam suatu video pendek. Ya mudah-mudahan nanti ada temannya Nisa atau dari dari universitas yang lain yang bisa meliput. Banyak sih universitas yang mahasiswanya bikin kayak, tapi kebanyakan film dokumenter mereka tugasnya. Jadi ada beberapa yang sudah diupload di YouTube juga dari mahasiswa Unikom dan yang lainnya. Hanya memang kita pengennya bikin video pendek, jadi langsung dalam 3 menit, 4 menit bisa bisa tahu gimana perjalanannya. Mungkin Macam itu harus profilnya gitu ya, Bu? Ya, semacam company profile kita udah ada, tapi masih dalam bentuk soft copy atau hard copy ya. Mungkin kalau zaman sekarang kalau dalam bentuk video akan lebih bagus ya, mudah-mudahan. Oke, Bu, kalau untuk tentunya kalau Bumi Inspirasi ini mengadakan edukasi ya, Bu ya, mengadakan kampanye lah, itu kan ada yang menjadi komunikatornya, Bu ya, menjadi yang menyampaikan pesannya tersebut. Nah, adakah komunikator ini yang dipilih dari Bumi Inspirasi itu komunikator yang seperti apa, Bu, untuk menarik masyarakat supaya ikut berpartisipasi di dalamnya? Jadi kita suka sebut komunikator edukator. Jadi kalau di Bank Sampah Bumi Inspirasi kita memang ada divisi edukasi, ada divisi khusus. Nah, kita biasanya untuk edukator-edukator ini awalnya memang teman-teman yang public speaking-nya sudah baik, kemudian sudah biasa ngajar di masjid-masjid lokal. Jadi banyak teman-teman Bumi Inspirasi yang aktivis masjid dan memang sudah rajin ngajar gitu, entah tiap Ramadan atau jadi guru maghrib mengaji. Jadi kemampuannya untuk public speaking untuk anak atau untuk suatu masyarakat itu udah memang sudah tergali gitu. Jadi kita biasanya mengadakan ada pembekalan, ada training, waktu itu ada refreshment training tentang ilmu-ilmu bank sampah, tentang less waste juga, kadang-kadang juga caranya sih kita cemplungin sih, maksudnya edukator-edukator senior ngajar, nanti misalnya edukator yang juniornya bisa kayak magang dulu, atau dia menjelaskan tapi cuma 3 menit gitu atau berapa, dan dia ada fungsi megangin spanduk jenis-jenis bank sampah sambil menjelaskan jenis sampah. Biasanya tahap awalnya itu karena mereka kan pengurus ya, jadi itu sudah ngelotok ya kalau bahasanya, jadi udah makanan sehari-hari, udah paham benar. Jadi biasanya kita kasih peran untuk yang mereka sudah benar-benar paham. Jadi untuk awal biasanya anak-anak tuh yang junior juga ngejelasin tapi tentang jenis-jenis sampahnya sambil megang alat peraga. Nanti kalau misalkan udah 1 atau 2 kali lancar, kita kasih peran nambah lagi nih. Misalnya yuk edukasi Kang Pisman, siap? Boleh. Terus nanti kita bisa ajarin dulu atau latihan dulu di depan teman-teman yang senior. Jadi kasih feedback. Alhamdulillah, biasanya latihan dulu di forum-forum kecil gitu yang masih forum di Bumi Inspirasi. Tapi alhamdulillah ya lama-lama mereka karena akhirnya kan diulang-ulang, akhirnya lancar gitu, dan suka ditanya awalnya ini grogi nggak, ya awalnya grogi tapi sekarang udah enggak, biasanya ketika 3 kali itu udah enggak. Tapi memang kita pengen semua teman bisa jadi edukator, jadi nggak hanya yang memang senang public speaking, tapi semua pun bisa, hanya tinggal porsinya mana yang mereka paling menguasai. Misalnya ada teman-teman inspirasi yang memang senangnya nulis, bisa kita arahkan edukasinya lewat tulisan. Ada yang senangnya recycle craft, itu juga recycle craft bisa jadi bentuk edukasi. Ada yang teknur senangnya ngedongeng, dalam bentuk dongeng edukasinya.
Misalnya nanti mungkin ada yang suka masak, kita sambil masak, bisa aja seperti itu. Pilah sampahnya untuk menerangkan pilah sampah. Jadi kita coba sesuai apa yang mereka sukai, hanya memang tetap ilmu-ilmu dasar tentang kelola sampah, tetap kita kasih, terutama tentang bank sampahnya tetap kita bekali dulu. Kayak kemarin pas webinar bank sampah, edukator senior Andri dan Kang Lukman. Siti masih junior, tapi Siti kita tanya dulu yang penting. Siti ini mau nggak ikutan jadi edukasi di acara webinar bank sampah? Ya dia nanya masih belum pede awalnya kan, tugasnya apa? Ini bantuin Kak Andrian nerangin tentang operasional bank sampah. Nanti Siti belajar dengan Andrian, latihan dulu, lihat materinya, dan alhamdulillah lancar, udah nggak grogi dan bisa gitu. Jadi rata-rata mungkin kalau nanti Nisa perlu juga nanya ke teman-teman edukator gimana pengalamannya, ya saya suka cemplungin tapi tetap dikasih bekal dulu Iya, karena dikasih memang pembinaan ya, tujuan Bu. yang paling pembinaan, walaupun kadang-kadang nggak formal ya, nggak duduk kita training gitu ya, lebih ke belajar sama edukator seniornya atau sama kita didampingi, misalnya kayak Rahma ya, Rahma baru megang jadi CP kontak person di acara superhero, tapi kita mulai mungkin awalnya masih bingung gitu ya cara menyapa, mengedukasi, memoderasi. Nanti kita bisa kasih dulu, ngomongnya gini, terus dia konsepin, terus kita review. Misalnya kayak juga suka nanya ya ke Anissa ya, gimana bikin BC message, atau itu salah satu sarana belajar ke teman-teman, supaya bisa belajar sama siapa aja, yang penting berani dulu mereka bikin format atau captionnya dalam berbagai apapun, nanti kita tetap dampingin gitu, supaya mereka pede. Gitu. Yang penting emang dari anaknya sendiri bersedia dan emang ada niat untuk menjadi tadi edukator ya Bu ya, edukator itu sendiri. Yang penting bersedia, semangat, dan mau belajar dulu, insya Allah bisa semuanya jadi edukator. Kalau begitu Bu, dari kampanye Bank Sampah Bumi Inspirasi tersendiri, ada tidak target sasaran yang dikhususkan dalam Bank Sampah Bumi Inspirasi? Kalau target khusus kita sebenarnya kita lebih pengen banyaknya ibu dan anak ya, kalau untuk ini. Jadi karena kita berpikir sampah kan paling banyak di dalam sebuah keluarga adalah dari sampah di Indonesia itu paling banyak ternyata dari rumah tangga, bukan dari hotel, bukan dari resto. Nah, berarti kan keluarga memiliki peranan penting. Nah, di manajer gizi, manajer keuangan di dalam sebuah keluarga kan ibu. Jadi peran ibu paling penting dalam jadi role model, teladan. Kemudian anak juga insya Allah kalau misalnya ibunya ingin nularin ke suaminya, mungkin ada yang berhasil, ada yang belum, kita pakai peran anak. Kalau anaknya yang udah keren, udah minim sampah, udah rajin pilah, biasanya ayah atau eyang-eyangnya jadi lebih nurut. Jadi kita pengen anak-anak jadi agen perubahan. Hanya kita juga menargetkan ke anak muda. Kenapa? Karena pengurus Bank Sampah Bumi Inspirasi juga kan anak-anak muda ya, anak mulai SMP, kuliah, sampai yang sekarang yang SMP udah jadi SMA, ada yang SMA, kuliah, dan S1. Jadi kita pengennya juga makin banyak pengurus-pengurus atau volunteer-volunteer yang seusia itu juga. Dan mereka juga masih anak-anak juga. Jadi kita banyak, yaitu edukasinya ke anak, ibu, dan mahasiswa-mahasiswa juga, anak-anak muda. Berarti untuk target sasaran kampanyenya ada pengelompokan nggak Bu? Kayak misalnya usia segini sampai segini, atau jenjang pendidikan? Mungkin usia sih akhirnya. Jadi kalau kita ngadain acara, misalnya acara anak untuk usia 6 sampai 12. Tapi kalau untuk webinar bank sampah atau acara-acara yang anak muda, ya kita kadang nggak nyebut usia, hanya misalnya waktu tiap 28 Oktober kita udah 2 tahun nih bikin workshop bank sampah dari milenial untuk negeri. Ya yang hadir jadinya anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Jadi tergantung tema acara akhirnya yang hadir. Kalau kayak kemarin yang terakhir workshop bank sampah, webinar bank sampah, yang hadir itu variatif ya. Ada yang masih muda, ada yang udah cukup berumur juga. Jadi
jenjang usianya macam-macam. Tapi kalau anak-anak biasanya yang kita state umurnya, karena kalau anak-anak kan delivery method ngajarnya beda ya untuk anak usia 5 sampai 10 sama 10 sampai 12. Jadi biasanya kita mulai nyesuaiin juga supaya bisa lebih lebih kena. Oke, kalau untuk pembuatan pesan dari kampanye Bank Sampah sendiri, tentunya kan ada pesan ya Bu yang ingin disampaikan dari kegiatan edukasi Bank Sampah Bumi Inspirasi. Nah, apakah pesan-pesan tersebut ini maksudnya bagaimana pesan-pesan yang biasa disampaikan dalam kegiatan tersebut dan proses pembuatannya seperti apa, Bu? Kalau pesan-pesan yang kita sampaikan sih selalu yuk kita lindungi bumi, yuk minim sampah. Dan kita paling banyak sih pakai rumus program Kota Bandung ya, Kang Pisman itu. Kalau secara internasional kan 3R, kita coba yang gampang ya, kurangi sampah, pisahkan sampah, dan manfaatkan sampah. Itu aja udah akhirnya pisahkan sampah itu bisa panjang, bahas detailnya, manfaatkan sampah mulai dari mengomposnya, kemudian mengolah sampah organik, dan juga menabung di bank sampah mengenai jenis-jenis sampah. Jadi pesan-pesan hijau yang kita sampaikan terutama mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah, khususnya sampah plastik, mulai rajin milah sampah, dan hasil pilahannya itu bisa ditabung di bank sampah, dan untuk yang organik dikomposkan. Itu sih yang kita sering lakukan. Yeah. Kalau yang saya lihat sejauh ini ya Bu ya, media yang digunakan oleh Bank Sampah Bumi Inspirasi selain tentunya bertatap muka ya Bu ya, itu ada medianya Instagram, Facebook, website, kemudian saat ini lagi mengembangkan YouTube ya Bu ya, dan Zoom. Selain itu apa ada media lain Bu yang mungkin saya kurang tahu? Kalau dulu sama kita ada buku ya Bu. Tapi buku. Kalau Twitter tapi nggak aktif ya kayaknya sekarang. Iya, paling Facebook, website, IG, kemudian tadi apa lewat Zoom ya. Kadang pakai Google Meet juga sih. Kemudian buku dan komik. Kalau menurut Bu Isti sendiri, yang paling efektif dari semua media tersebut yang mana Bu? Kalau di saat pandemi ini, memang akhirnya kan yang online ya. Kita seringnya pakai Zoom. Kemudian Instagram, kadang kita juga ada Instagram Live beberapa kali. Kemudian kalau untuk info-info promo acara, ya kita pakai Instagram, pakai WhatsApp, dan kita juga kadang berkolaborasi dengan Recycle Indonesia, nitip di Telegramnya. Jadi dengan komunitas lingkungan, jadi masih lebih IG dan Zoom sih yang paling sering. Tapi Facebook juga suka dipakai, tapi nggak sering. Kalau yang rutin tiap ada acara pasti ada di Facebook sama WhatsApp, terus Zoom. Biasanya yaitu resume-resume acara masuk ke website. WhatsApp juga termasuk media yang sering digunakan ya Bu? Biasanya kalau ada acara, share infonya seringnya lewat WhatsApp. Setelah Instagram, kita blast di WhatsApp, terutama ke teman-teman komunitas lingkungan, komunitas Seribu Kebun, terus ada Bumi Inspirasi Mengajar, kita juga masih ada WA grupnya, kemudian yang Kang Pisman, Asosiasi Kang Pisman, biasanya kita share juga di situ, dan beberapa komunitas positif lainnya. Kalau selama kampanye atau edukasi yang dilakukan Bank Sampah Bumi Inspirasi ini, apakah ada pihak lain yang ikut berkontribusi, Bu? Kita banyak sih kolaborasi ya, terutama dengan teman-teman komunitas lingkungan. Misalnya sama Seribu Kebun, kita sering sama komunitas Seribu Kebun. Pas bikin Bumi Inspirasi Mengajar, kita kolaborasi dengan Bandung Clean Action, terus Greeneration Foundation, GSSI, banyak banget ya. Sekarang kita sering bareng Recycle Indonesia, suka kolaborasi, kemudian dengan ya kalau terkait keuangan dengan Sakinah Finance, kemarin kita kolaborasi juga. Media, government juga seperti dengan Kecamatan Coblong, kita sama-sama kolaborasi. Jadi banyaknya sih bentuknya kolaborasi ya, selama value-nya sama,
kita bisa bikin kolaborasi untuk bikin acara-acara positif. Malah dalam Bumi Inspirasi Mengajar juga ada komunitas parenting yang ikut, terus alumni ITB, alumni SMA 3 juga itu ikut berkontribusi. Jadi kita bisa tempatnya bisa di SMA 3, jadi ada yang nyumbang tempat, bisa tempatnya terakhirnya di Salman ITB gitu, yang seperti itu ya, akhirnya network dan hubungan baik selama value-nya sama, menebar manfaat untuk kebaikan, alhamdulillah banyak yang support. Tadi kan Bu Isi menyebutkan ada dari government ya Bu. Bentuk dukungan pemerintah Kota Bandung sendiri dalam Bank Sampah Bumi Inspirasi seperti apa Bu? Ya, alhamdulillah Bumi Inspirasi kan dapat apresiasi dari Wali Kota Bandung Pak Odet ya, karena edukasi Kang Pisman yang sering kita lakukan, itu kita dapat apresiasi di akhir tahun 2018. Kemudian alhamdulillah buku komik superhero cilik Bandung Balat Kang Pisman ini juga mendapat apresiasi dan berupa sambutan tertulis dari Pak Wali Kota Bandung Pak Odet. Jadi ada testimoninya, ada sambutan tertulis Pak Odet yang menyampaikan apresiasinya atas buku komik ini. Kemudian dari PD Kebersihan Kota Bandung, direkturnya Pak Gun-Gun juga memberikan sambutan tertulis di buku ini, dan Pak Gun-Gun juga suka ikut, jadi kita undang menjadi narasumber di acara-acara Bumi Inspirasi, jadi kolaborasi juga. Kemudian di buku komik itu juga ada Pak Camat Coblong juga ikut berkontribusi, memberikan apresiasi dan sambutan tertulis, dan juga kita bisa launching komik di kecamatan tempatnya, dan di acara-acara Bumi Inspirasi Pak Camat hadir, alhamdulillah itu juga yang support yang luar biasa ya. Di acara webinar Bank Sampah, kemarin di acara bijak mengelola keuangan anak juga Pak Camat hadir, alhamdulillah. Kemudian Bu Lurah Dago juga ikut, ada sambutan tertulisnya di komik kita, jadi alhamdulillah mereka support Bank Sampah, dan Bu Lurah juga pernah datang ke Bank Sampah saat Bumi Inspirasi kita lagi kolaborasi dengan AIESEC yang relawan-relawan asing. Jadi relawan asing dari 5 negara saat itu jadi edukator bareng tim kita untuk edukasi anak-anak TPA, anak-anak maghrib mengaji di rumah. Jadi alhamdulillah anak-anak lokal kita dapat ilmu kelola sampah bukan hanya dari orang Indonesia, tapi mereka bisa belajar dari negara-negara lain, dari kakak-kakak AIESEC dari berbagai negara. Itu ada yang dari Prancis, dari Cina gitu kan. Ya beberapa kali AIESEC minta kita jadi learning partner. Kalau untuk tentunya kan setelah kayak kemarin ya Bu, acara yang Zoom bagaimana membangun bank sampah, itu kan tentunya setelah melakukan kampanye atau edukasi mengenai bank sampah sendiri, apakah ada evaluasi yang dilakukan Bu? Evaluasi. Biasanya kita ada form feedback untuk mengevaluasi bagaimana tanggapan peserta terhadap kegiatan kita, masukan dan sarannya juga dari peserta-peserta. Biasanya ada form feedback, dan kayak yang webinar superhero juga kita ada minta evaluasi, masukan feedback dari anak dan juga dari orang tua. Dan kalau sudah isi form feedback, baru kita kirim e-sertifikat dan materinya, gitu salah satunya. Itu untuk improvement kita juga. Dan untuk panitia, kita juga biasanya setelah acara lakukan evaluasi. Biasanya kita dalam evaluasi selalu rumusnya apresiasi dulu apa yang sudah baik. Kemudian kita coba bahas apa yang harus diperbaiki, dan kita tutup lagi apa yang sudah apa yang sudah baik. Jadi untuk ngecas semangat juga ya teman-teman. Kadang-kadang kan kita suka cuma mikir yang diperbaiki, yang kurangnya, tapi padahal kan panitia juga udah best effort. Jadi selalu kita apresiasi dulu apa yang udah baik dari acara ini. Masing-masing tim boleh cerita, kemudian apa yang harus diperbaiki, masukan dan sarannya, dan terakhir kita apresiasi lagi gitu. Setelah evaluasi, apa yang menjadi tolak ukur atau indikator dalam keberhasilan dari acara sebelumnya Bu?
Kalau keberhasilannya, ya mungkin kita kadang-kadang belum terukur ya, mungkin kayak pas acara besar aja kayak Bumi Inspirasi Mengajar waktu dulu kita kayak nargetin waktu dulu tuh berapa ya? Kayaknya 100 siswa, pokoknya jadi 1000 siswa, jadi lebih banyak dari target yang kita targetkan. Hanya memang di acara-acara kemarin yang daring ini memang kita tidak memasang target jumlah peserta, jadi kita share sebanyak-banyaknya aja. Tapi kalau kita evaluasi juga kalau kita bikin kelas lewat daring, terutama untuk anak-anak, lebih efektif kalau pesertanya maksimal 20 atau 30 gitu. Kalau banyak memang ya banyak pesertanya, tapi secara efektivitas bisa diskusi, bisa programnya bisa interaksi, itu lebih enak kelasnya sekitar 25 sampai 30 orang. Nah, memang kita belum targetkan berapa sih target. Jadi kita sih masih berpikir misalnya kayak webinar Bank Sampah 2 atau 3 orang yang mau ikut juga jalan gitu. Waktu itu pernah kali udah ada yang semangat banget, nggak apa-apa teh akhirnya privat aja karena dia tadinya pengen di tanggal segitu gitu tanggal ternyata di tanggal segitu yang lain belum pada bisa, ya kita mundurin seminggu, tapi intinya kita nggak mematok jumlah orang yang massal. Kita misalnya dari 3 yang hadir, tiga-tiganya berubah perilakunya jadi pilah sampah, jadi ngurangi sampah, itu merupakan sesuatu prestasi menurut kita ya. Alhamdulillah atas izin Allah mereka bisa berubah perilakunya. Itu ya kita seneng kalau ada perubahan kayak gitu. Berarti efek dan perubahan masyarakat yang mengikuti kampanye Bank Sampah Bumi Inspirasi ini, itu tadi Ibu ya, mereka punya pola pikir yang jauh lebih peduli terhadap lingkungan, kemudian mengurangi dari sumbernya, dan syukur-syukur mereka mau mengajak atau membawa sampahnya tersebut ke bank sampah terdekat ya Bu. Betul, ya. Jadi memang akhirnya awalnya kita bangun kesadaran. Biasanya kalau acara yang banyak orang, untuk membangun kesadarannya dulu ya. Jadi kita tampilkan fakta-fakta sampah, ada apa dengan sampah, gimana kalau sampah tidak dikelola dengan baik, terus peran kita, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi bumi, baru how-nya. Nah, how-nya itu memang kalau misalkan dia tidak dalam komunitas yang tepat dan niatnya dia belum kuat, biasanya akhirnya tidak konsisten ya akhirnya. Jadi memang harus dibangun kalau anak-anak sekolahnya juga harus mendukung atau minimal rumahnya. Di saat daring ini rumahnya. Jadi misalnya di acara webinar Superhero Cilik Bandung, makanya kita ngadain edukasi, anaknya diedukasi, orang tuanya juga. Karena kalau anaknya udah semangat, orang tuanya tidak bikin sistem yang sejalan dengan yang kita edukasi, itu juga tidak bisa jalan. Dan ya itu sih, jadi memang harus semangatnya sama antara dalam sebuah lingkungan atau suatu komunitas. Dan termasuk, ya lupa, edukasi yang kita lakukan juga ke teman-teman yang pada bikin tugas di kita, termasuk Anissa ya. Dan teman-teman yang bareng Anissa ini saat pandemi itu ada ya Anissa dari S2 Unpad, ada yang S2 UPI, dan juga ada teman-teman SBM ITB 18 orang yang lagi penelitian di Bumi Inspirasi. Jadi kita selalu mendidik, mengajak teman-teman mahasiswa yang penelitian di kita, bukan hanya untuk riset, bukan hanya untuk tugas, tapi kita juga edukasi. Kalau udah belajar di kita, udah penelitian di kita, harus mulai muncul kesadarannya untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Jadi itu yang kita campaign juga, terutama ke yang lagi belajar magang atau internship di kita. Kalau selama ini Bu, selama berlangsungnya edukasi maupun kampanye Bank Sampah, apakah ada aktivis lingkungan yang ikut terlibat Bu? Iya, biasanya kita beberapa kali itu kolaborasi dengan Bu Tini. Bu Tini itu ketua Yayasan GSSI, Masya Allah ilmunya luar biasa. Jadi Bu Tini kolaborasi dengan kita di acara Bumi Inspirasi Mengajar itu kita organize bareng. Terus ya memang kita teman-teman aktivis lingkungan tuh suka saling mensupport ya, terutama kayak Pak Gun-Gun, beliau adalah Direktur PD Kebersihan, tapi founder Recycle Indonesia juga. Jadi
di acaranya Recycle saya ngisi, di acaranya Bumi Inspirasi Kang Gun ngisi gitu. Jadi kita memang saling membantu ya. Misalnya waktu dulu juga Teh Lisa Namuri, founder Recycle, udah confirm mau ngisi di acara Bumi Inspirasi. Hanya karena ada kabar duka jadinya belum berhalangan, tapi insya Allah kita reschedule. Jadi alhamdulillah teman-teman aktivis lingkungan tuh sangat support banget. Misalnya kalau ada, kita juga kalau misalnya Bandung Clean Action ada siaran di radio, waktu itu dia ngajak Bumi Inspirasi, kita ikut gitu. Dan kalau ada acara-acara juga kita saling mensupport selama value-nya sama, kita saling berkolaborasi. Kalau Bu Tini tadi dari mana Bu? Dari organisasi? Dari organisasinya GSSI, Yayasan Generasi Semangat Selalu Ikhlas. Itu udah banyak banget perannya untuk lingkungan, untuk literasi. Dan Bu Tini juga kemarin panitia inti di acara Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah. Dan sangat bantu, sangat helpful sekali kalau kita mau konsultasi, minta info. Pas acara launching juga beliau menyempatkan hadir. Ya alhamdulillah, benar-benar sih emang teman-teman aktivis lingkungan tuh sangat membantu. Misalnya lingkungan juga kan banyak kaitannya juga dengan berkebun, dari komunitas Seribu Kebun juga kita saling mensupport. Biasanya Bumi Inspirasi suka diajak untuk acara edukasi kelola sampahnya. Jadinya itu bentuk kolaborasi, edukasi bareng. Dan tim-tim orang-orang di grup Seribu Kebun juga biasanya concern ke pengelolaan sampah organik, pilah sampah. Nah, itu juga terbentuk kolaborasi-kolaborasi lagi dengan aktivis lingkungan lainnya. Kayak kemarin ikut acara webinar yang diadakan The Local Enabler, ada Teh Gendis, founder Food Bank Bandung. Jadi concernnya tentang sampah makanan, karena dia pengalaman kuliah di Belanda dan jadi volunteer di food bank di Belanda. Dan alhamdulillah setelah webinar saya coba kontak dan beliau sangat helpful memberi ilmu-ilmu tentang penanganan food waste yang mungkin kita masih minim ilmu di situ. Jadi intinya banyak belajar, banyak sharing. Kadang kita saling kolaborasi aja, saling undang. Jadi di IG Live kita, kalau kita ngadain IG Live juga sebenarnya bukan mengedukasi orang aja sih poinnya, tapi untuk sarana kita belajar juga, sarana saya, sarana teman-teman Bumi Inspirasi untuk bisa belajar. Kayak waktu itu ada siapa? Oh iya, ada salah satu edukator cilik ya, Nina dari Gresik dan kakaknya. Itu juga kita awal kenalnya sebenarnya pas ikut webinar acaranya Jawa Timur. Dan Masya Allah materinya bagus banget. Mereka masih muda, umur 14, 17, sudah jadi aktivis lingkungan, River Warrior, dan keluarganya juga sangat support untuk itu. Dan kita coba kontak via Zoom, minta nomor handphonenya, kita silaturahmi, dan alhamdulillah mereka bantu edukasi di Bumi Inspirasi. Jadi kita bikin IG Talk sama Zoom bersama Kanina. Gitu. Kalau yang saya lihat ya Bu, karena kemarin banyak kegiatan untuk anak-anak, kayak kepikiran gitu loh Bu, kalau gimana kalau Bumi Inspirasi ke depannya mungkin bisa berkolaborasi atau kampanye komersial gitu ya, itu ke depannya aja dengan Tupperware. Karena kan ada kaitannya Bu ya, ketika kita minim sampah, otomatis kan kita nggak jajan sembarangan ya Bu. Nah itu bisa relate dengan istilahnya brand-brand seperti Tupperware, terus mungkin brand yang saya tahu kan Tupperware ya Bu, biasanya yang kalau dipakai ibu-ibu untuk anaknya. Jadi nantinya mungkin ke depannya Bumi Inspirasinya dapat feedback juga, maupun Tupperware-nya sendiri punya feedback secara komersial. Itu aja sih Bu yang kepikiran secara random aja, cuman kok kayaknya menarik gitu ya ke depannya, dengan iya kan Bu, dengan ya nggak usah jajan, maksudnya boleh untuk jajan tapi menggunakan wadah, tidak menggunakan styrofoam atau plastik dan lain sebagainya. Iya, semoga kedepannya ada kerjasama dengan
Tupperware maupun brand-brand yang memang relate dengan kampanye dari Bank Sampah sendiri. Iya, memang ada kampanye brand-brand yang memang kampanye minum sampah, yaitu kayak Tupperware, Twin Tulipware juga ya. Kita pernah sih kolaborasi dengan Twin Tulipware itu di acara melukis untuk anak, dan ada door prize-nya. Kadang-kadang ya kita kolaborasinya, misalnya kemarin pas Hari Peduli Sampah dengan Mikomolnya, Mikomol ngajak kita kolaborasi dia untuk Hari Peduli Sampah, kerjasama dengan Dikbud, Dikbud Bandung dan yang lainnya, dan Mikomolnya yang gandeng, ada Tupperware, ada XL, ada brand-brand yang lainnya. Mungkin mereka lebih pakar untuk e-commerce-nya. Mungkin mudah-mudahan ke arah depannya kita bisa lebih banyak kolaborasi dengan brand-brand yang komersial, tapi yang value-nya sama. Yang memang PR-nya Bumi Inspirasi memang nanti harusnya kita berbadan hukum supaya lebih leluasa untuk berpartner. Kayak kemarin di acara launching komik superhero Cek Bandung, alhamdulillah Wardah support acara kita. Kemudian pas Bumi Inspirasi mengajar juga alhamdulillah Telkom support. Jadi kita beberapa kali kolaborasi untuk ini, tapi untuk acara-acara insidental. Jadi belum ada yang untuk acara yang 1 tahun langsung kolaborasi dengan satu perusahaan tertentu. Mudah-mudahan nantinya bisa, memang kita rencananya pengennya di 2021 minimal kita sudah berbadan hukum dulu, karena akan lebih enak untuk dengan perusahaan yang punya CSR atau yang lain. Hanya message kita, karena kita juga sebuah social enterprise, kita juga mencoba mandiri. Jadi kita tidak, nggak bisa bikin aksi nih karena nggak ada uang, nggak ada dana. Kita nggak gitu. Kita coba bikin sendiri dulu. Yang penting kita punya ilmu, punya tim. Misalnya kayak launching komik. Di acara komik itu untuk terbit buku dan yang lainnya, ternyata uangnya cukup dari hasil jualan komik itu. Jadi untuk acara launching, untuk kita cetak dan yang lain-lain kita hitung ternyata cukup ya, walaupun sponsor belum masuk masih bisa gitu mendanai dengan biaya yang efisien. Jadi memang salah satu yang kita tanamkan ke teman-teman Bumi Inspirasi, kita bukan organisasi sosial yang baru aksi kalau ada donor, tapi kita bisa beraksi dengan apa yang kita bisa. Kita punya bisnis, tapi bisnisnya tetap bervalue sosial. Jadi teman-teman juga mulai kita bawa arah ke situ, walaupun kita masih bisnisnya kecil-kecilan. Tapi kita juga memang arah ke depannya ingin supaya bisa bergandengan tangan dengan perusahaan-perusahaan yang value-nya sama dengan kita. Sebenarnya prinsipnya kuat sekali ya Bu, apalagi ke depannya nanti kan mau bersistem syariah ya Bu ya. Betul, kita insya Allah jadi di akhir 2020 ini kita lagi pengen fokusnya untuk Bank Sampah Syariah ini beneran bisa launch, karena kita pengen lebih berkah dan lebih benar gitu ya. Jadi memang lagi benahin di operasional, di accounting-nya. Kemudian teman-teman juga bisa dapat training kembali, nge-refresh lagi kalau itu udah dibenahi, udah value syariahnya kita udah jelas. Itu juga kan akhirnya jadi pedoman kita untuk berpartner dengan siapa. Karena itu value yang penting. Di saat kita sudah syariah, mungkin kita akan lebih selektif memilih partner yang komersial juga. Dan pastinya jadi punya nilai tersendiri dibanding bank sampah lainnya, Bu. Betul, mudah-mudahan insya Allah. Kalau kemarin Bu, saya kan lihat-lihat lagi websitenya Bu. Untuk pertanyaannya udah selesai ya Bu, terima kasih. Cuman saya mau ngasih saran aja, di websitenya itu, di profil pengurus, itu profil pengurus yang dari dulu sampai sekarang memang masih atau gimana Bu? Soalnya belum update ya. Oh iya, makanya saya agak bingung. Ini kepengurusan yang sekarang kan ada Kang Lukman, terus ada Kang Andrian ya Bu ya. Kalau Bu Isi nggak kan ada ya. Oh iya. Ini saya bingung. Jadi kayak apa mungkin emang dari dulu sampai sekarang apa gimana gitu.
Terima kasih Nisa masukannya. Nanti mudah-mudahan kita bisa update ya, terutama untuk yang pesan-pesan utama yang untuk di ini. Karena kita biasanya update website lebih ke artikel ya. Ternyata yang kayak susunan pengurus, profil, itu juga harus kita update. Nanti insya Allah saya koordinasi sama Kak Andrian, Kak Lukman untuk nge-update struktur organisasi yang terbaru. Memang itu masih agak lama. Iya. Iya Bu, nanti ditambahin juga prestasi, pasti kan update ya Bu ya, prestasi dari Bu Isti sendiri maupun pengurus-pengurus lainnya, itu aja sih Bu. Iya, betul sih, karena sekarang kan orang lihatnya dari website, dari Instagram ya, sedangkan kalau dari Instagram mungkin yang kelihatan yang terkini aja, sedangkan supaya lebih detail masuk sebenarnya di website, atau sekarang apa ada Linktree ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya nanti kita harus lebih ini lagi di media. Oh iya, salah satu yang bantuin edukasi kita juga beberapa media sih, kayak kita rutin di MKFM bareng Ibu Profesional. Kalau sebelum daring sebelum COVID kita sebulan sekali, tapi kalau sekarang sekitar 2 bulan sekali. Terus kayak kemarin kita dengan RRI, terus TV juga dengan MKTV yang pernah liput kita ke lokasi juga MNC. Terus untuk media cetak yang pernah liput Republika untuk sesi Creativepreneur, inilah koran, dan beberapa media online juga. Tribun Jabar juga Bu, saya pernah baca. Oh iya, Tribun Jabar, benar. Iya, Tribun Jabar ada yang online-nya ya. Untuk foundernya sendiri kan waktu itu Bu Isti ceritanya ada foundernya ada Ibu, terus ada entah co-founder atau gimana saya lupa, yang 2 mahasiswa itu ya Bu. Apakah sampai sekarang juga masih jadi pengurus? Kalau nggak salah namanya Tita sama Teh Anissa. Iya, iya foundernya ya aku bareng co-foundernya Teh Gita Malida Tatiana, Teh Tia dan Teh Nisa. Kalau Teh Tia udah nggak jadi pengurus karena beliau udah kerjanya di Cikarang, udah jadi engineer di Cikarang, tapi alhamdulillah masih menjadi donatur dan pembina juga yang masih di grup ya. Kemudian ada Teh Anissa itu Ketua Bank Sampah 2012 sampai 2019. Nisa baru jadi co-founder, ketua juga, dan baru nggak jadi ketua itu setelah mau menikah. Jadi sekarang udah menikah, udah punya bayi, tapi masih suka bantuin sama suaminya dan suka bantu terutama di edukasi di saat yang kan Nisa juga founder dari Komik Inspirasi. Jadi kalau misalnya yang ada ngegambar atau edukasi sekolah-sekolah juga Nisa setelah nggak jadi ketua bank sampah masih bantu. Tapi untuk operasional setiap minggu mungkin udah nggak rutin tiap minggu lagi. Gitu. Tapi semuanya tetap berperan jadi pembina atau kalau lagi ada waktu menjadi edukator juga. Berarti mengikuti kesibukan masing-masing ya Bu ya? Karena udah sibuk dengan keluarganya ya, udah berkeluarga, udah bekerja juga. Kalau untuk Ketua Bank Sampah sendiri dipilih oleh Bu Isti atau ada beberapa faktor seperti mengajukan diri atau gimana Bu? Ketua Bank Sampah dulu tadinya ada beberapa calon. Kalau kita kan di Bank Sampah Bumi Inspirasi ada divisi HRD-nya juga ya. Jadi divisi HRD itu yang bikin sistem seleksinya, kemudian ada kriteria-kriterianya, jadi nggak dipilih langsung sama saya. Jadi emang dari tim kandidat yang mau kriteria, terus ada pemilihan juga dari teman-teman. Oke. Untuk minggu depan apakah ada acara Zoom lagi, Bu? Minggu depan kayaknya masih belum sih yang terencana sih, karena kita sekarang lagi mau lebih benahin untuk itu, terutama untuk operasional Bank Sampah Syariah, sama kita buka lagi di bulan Oktober ini Bank Sampah New Normal. Jadi edukasi yang kita lakukan paling yang dalam bentuk kolaborasi, yang misalnya kalau ada program guest teacher, kita masih buka kolaborasinya. Kemudian yang teman-teman superhero juga hari ini kita ada diskusi lewat WhatsApp untuk
brainstorming sebenarnya teman-teman superhero tuh pengen program ke depannya seperti apa. Karena kita pengennya programnya nggak given dari kita, tapi memang sesuai selera anak. Jadi nanti kita bisa bikin program yang sesuai. Jadi sekarang untuk edukasi via Zoom mungkin nanti ada mungkin di akhir-akhir Oktober sih rencananya atau minggu kedua ke atas, terutama program-program untuk anak muda atau milenial. Karena nuansanya udah mulai Sumpah Pemuda ceritanya. Oh, mengusung tema itu ya, Bu? Iya, mengusung Sumpah Pemuda. Mungkin nanti ada yang kita inisiat sendiri atau kolaborasi dengan komunitas lain atau aktivis lingkungan lain juga. Oke, berarti bulan Oktober sudah mulai dibuka Bank Sampah New Normal dengan protokol kesehatan, Bu? Iya, insya Allah Oktober. Ini minggu ini udah mulai buka. Sebenarnya Agustus kita udah buka New Normal, tapi September kita tutup lagi karena di sekitar Kecamatan Coblong kayaknya lagi agak kurang aman. Jadi insya Allah di Oktober ini kita buka, tapi dengan nasabah maksimal 10 setiap kali buka. Dan untuk nasabah yang mau datang harus daftar dulu ke Humas Bumi Inspirasi. Iya, Ibu Isti. Makasih sebelumnya udah meluangkan waktu. Ya, sami-sami, Nisa. Ya, semoga kedepannya saya juga bisa ikut membantu lagi atau memberikan saran yang agar bank sampahnya semakin berkembang ya, Bu. Amin. Ya, sangat nanti masukan-masukan, kontribusinya juga. Ya, alhamdulillah Nisa juga kemarin udah bantu di program superhero ya. Kita juga sangat butuh sih bimbingan atau ilmu-ilmu terutama komunikasinya. Gimana sih supaya campaign kita lebih efektif, terutama dalam penggunaan media sosial. Misalnya YouTube-nya kita bisa lebih banyak yang nge-view, bukan berarti biar jadi YouTubers gimana, tapi memang supaya message sosial kita lebih banyak tersebar dan manfaat untuk masyarakat. Ya, amin. Semoga kedepannya juga semakin banyak lagi yang teredukasi dengan program Bank Sampah Bumi Inspirasi. Amin. Mudah-mudahan. Kalau begitu saya akhiri ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.